perkenalkan, nama saya Dennis Febrian Sunggoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu aspek paling ikonik dari sejarah Romawi yang dikenal oleh banyak orang, tetapi seringkali disalahpahami, yaitu gladiator. Siapa mereka, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana mereka menjadi simbol kekuatan dan kehormatan di dunia Romawi. Yuk kita cari tahu. Gladiator. Mungkin dalam benak kita, mereka adalah petarung yang bertarung sampai mati di arena penuh darah. Tapi apakah kamu tahu siapa sebenarnya mereka dan bagaimana kehidupan mereka di balik pertarungan yang megah itu? Mari kita mulai dengan melihat asal-usul dari para gladiator. Gladiator pertama kali muncul di Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi. Awalnya mereka bukanlah pejuang terlatih, melainkan budak atau tawanan perang yang dipaksa bertarung sebagai bagian dari upacara pemakaman atau sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan di awal-awal, gladiator biasanya adalah korban dari peperangan atau perbudakan yang disiapkan untuk pertempuran sebagai penghormatan kepada para dewa atau orang-orang yang sudah meninggal. Namun, sering berjalannya waktu, gladiator mulai dilihat sebagai hiburan yang lebih terorganisir. Pertarungan mereka menjadi acara publik yang menarik perhatian rakyat Romawi, dan akhirnya berkembang dan menjadi ajang hiburan besar. Gladiator mulai berlatih keras dan bertarung di arena besar yang kita kenal sebagai Colosseum. Banyak orang berpikir bahwa gladiator hanya sekedar budak yang dipaksa bertarung. Namun, kehidupan mereka jauh lebih kompleks. Mereka dilatih di sekolah gladiator yang disebut ludus, di mana mereka menerima pelatihan fisik yang sangat keras untuk bertarung dengan senjata berbagai macam. Ludus ini dikelola oleh seorang pelatih yang disebut doktores. Penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak gladiator ada budak atau tawanan, ada juga gladiator sukarela. Mereka dikenal sebagai auctorati, orang-orang yang memilih menjadi gladiator untuk mencari ketenaran, uang, atau status. Jadi tidak semua gladiator hidup dalam keterpaksaan. Seiring waktu, jenis gladiator pun berkembang. Ada berbagai macam gladiator yang bertarung dengan teknik dan senjata yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki gaya pertarungan khas. Misalnya Murmillo, yang bertarung dengan helm besar dan perisai bulat, atau Retiarius yang menggunakan jaring dan trisulas sebagai senjata utamanya. Selain itu, ada juga Trix yang menggunakan pedang pendek dan perisai kecil, serta Secutor yang mengenakan helm besar dan bertarung dengan pedang lurus. Masing-masing gladiator ini memiliki keunikan dan cara mereka bertarung dan saling diuji dalam pertarungan satu lawan satu yang sangat sengit. Di arena bukanlah pertempuran sembarangan. Ini adalah hiburan yang disiapkan dengan cermat untuk menarik perhatian publik. Di arena, ribuan penonton akan bersorak-sorak menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Namun, bukan berarti semua pertandingan berakhir dengan kematian. Ini contoh videonya. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Bender!
gladiator yang sangat terkenal mendapat penghormatan yang lebih seperti status selebriti dan bisa mendapatkan pengikut atau bahkan memenangkan kebebasan mereka. Berikut adalah gambar gladiator yang diberi penghargaan. Guys. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector reborn. Or was it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Gladiator seperti Spartacus yang memimpin pemberontakan besar pada abad pertama sebelum Masehi menjadi salah satu simbol paling terkenal dari pemberontakan budak dan perjuangan melawan kekuasaan Romawi. Walaupun gladiator telah lama menghilang dari sejarah, warisan mereka tetap hidup, baik dalam budaya pop, film, dan dalam pelajaran sejarah kita. Gladiator bukan hanya petarung, mereka adalah bagian dari kisah Romawi yang lebih besar, yang mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan dalam hidup. Jadi, itu sedikit cerita tentang dunia para gladiator. Dari budak yang terpaksa bertarung hingga pahlawan yang dikenal oleh seluruh dunia. Jika kamu tertarik dengan lebih banyak cerita sejarah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.